Lillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa tunduk kepada Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan. Dengan kita bersyukur, insya Allah akan menambahi nikmat-nikmat berikutnya, menambahi keberkahan suatu nikmat atau pemberian, apapun bentuknya. Pemberian Allah akan menambah barokah, menambah manfaat apabila kita mau bersyukur. Mitra Persada, hari ini kita mempelajari tafsir Al-Quran, Tafsir Al-Jalalain, karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah. Mari kita membuka Al-Quran. Kita buka surat An-Nahl juz 14. An-Nahl juz 14 ayat 116 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhib. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu, lan aja ngucap sira kabeh, lima kedue barang, tasifu kang nyifati apa alsinatukum pira-pira lesan sira kabeh, aili wasfi alsinatikum, krana oleh nyifati lesan-lesan sira kabeh al-kadziba ing kara, hadza utawi iki iku halalun barang halal, wa hadza lan utawi iki iku haramun haram, lima lam yahillahullah. Jadi kalian jangan mengatakan, memutuskan ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah apa yang dihalalkan Allah kita halalkan, yang diharamkan olehnya kita haramkan. Itulah yang selamat, itulah yang selamat, gitu ya. Karena kalau Allah mengharamkan kemudian kita menghalalkan, atau Allah menghalalkan kita mengharamkan, wah nanti jadi amburadul, jadi kesulitan tersendiri. Misalnya misalnya makanan gitu ya, itu dihalalkan oleh Allah, kita haram, ini hari nggak boleh makan, atau bulan ini kita nggak boleh begini begitu. Padahal Allah menghalalkan. Itu yang benar adalah mengikuti apa yang Allah tentukan. Karena kalau kita mempersulit atau mengharamkan apa yang dihalalkan, kita jadi sempit, jadi ya rupek. Apa rupek itu? Ya jadi lebih sempit lagi. Padahal Allah itu yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki kalian itu memperoleh kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kalian itu kesulitan. Orang bepergian misalnya dalam jarak sekian puluh kilometer, ya sekitar 83 kilo atau mungkin 91 kilo gitu ya, 84 kilo, perginya tidak untuk maksiat, boleh dijamak, dikosor sholatnya, yaitu sholat zuhur, asar, atau maghrib dengan isya. Bagi yang menjalankan kosor jamak boleh,
Bagi yang tidak menjalankan juga boleh. Tetapi ingat bahwa kemurahan Allah itu pada saat bepergian itu. Nanti kalau sudah di rumah tidak boleh lagi. Nah, inilah Allah memberi kemudahan. Karena orang bepergian itu kan buru-buru ngejar waktu atau badannya capek lah, maka dimudahkan. Sholatnya bisa dijamak, bisa diringkas lagi. Tapi sholat subuh aja diringkas. Sholat subuh itu hanya 2 rakaat, nggak boleh menjadi 1 rakaat. Atau sholat maghrib, itu bolehnya dijamak, dikumpulkan dengan isya. Nggak boleh dikosor. Kalau dikosor kan 1,5 1,5 rakaat jadi selesai. Apa itu 1,5 itu? Berarti waktu duduk ya, atau iktidal. Nggak boleh, karena yang boleh dikosor itu yang bangsa 4 rakaat. Adapun yang dijamak itu bolehnya zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Nggak boleh jamak maghrib dengan asar, nggak boleh. Mitra persada, jadi kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah, itu akan selamat dan akan kita merasa leluasa, bebas. Kita ketahui bahwa makanan di dunia ini yang halal dengan yang haram itu jumlahnya lebih banyak yang halal. Jumlahnya lebih banyak yang halal. Al-bahru khillun lahmu khillun maitatuhu. Air laut itu adalah bangkai air laut itu halal. Berarti yang ada di laut itu halal, ikan-ikan itu. Bahkan sampai sudah bangkai itu kan dia mati tidak karena kita matikan. Dia mati dengan sendirinya. Dia mati belum sempat kita sembelih dan seterusnya. Nah, itu kalau dari laut boleh. Kalau yang dari darat ya tidak boleh, harus disembelih, baca bismillah gitu ya. Nah, tapi sekali lagi yang halal itu jumlahnya lebih banyak dibanding yang diharamkan. Maka kita bersyukur apa-apa yang dihalalkan oleh Allah inilah kita lakukan. Berzina itu diharamkan, nggak boleh. Setelah kita pelajari, ternyata efeknya itu merembet. Orang ya yang terjadi ya biasanya kalau anak itu hasil dari zina, orang tuanya nggak menginginkan dia lahir kan, pengennya zina tapi nggak hamil gitu kan. Wah ternyata hamil, punya anak, akhirnya hubungan dengan anak ini kurang. Efek lain ya nanti kalau anaknya wanita, kalau mau menikah, wah ini berkaitan dengan wali nikah, wah pokoknya timbul persoalan. Kalau orang berzina kan kalau dia masih muda belum siap nikah ya sudah senang-senang saja, yang penting jangan hamil. Tiba-tiba hamil, harus menikah, wah belum bisa bekerja sudah harus mencari rezeki. Kewajiban suami mencari rezeki, nah itu masalah lagi. Maka apa yang dilarang oleh Allah itu dalam rangka menjaga kebahagiaan manusia. Sudah, kalau memang sudah siap ya menikah saja. Kemudian apa di situ tujuannya menghalalkan apa yang diharamkan atau yang mengharamkan apa yang dihalalkan? Litaftaru 'alallahil kadzib, agar kalian itu mengada-ada atas nama Allah suatu kebohongan, binisbati dzalika ilaihi, dengan mengatakan ini saya haramkan karena Allah mengharamkan, ini saya halalkan karena Allah menghalalkan, padahal kenyataannya sebaliknya. Maka
membangsakan, menyandarkan penghalalan dan pengharaman itu kepada Allah, ternyata bertentangan dengan penghalalan dan pengharaman Allah, itu namanya, kalau orang dengan orang namanya mendolimi. Kalau manusia dengan Allah ya berbuat dosa gitu. Maka kita nikmati yang halal-halal, tapi memang biasanya yang haram-haram itu enak gitu ya. Yang haram-haram itu enak, lebih apa ya, lebih murah, tapi ya enggak semuanya. Orang berzina harus bayar, orang mau apa dan mau mencuri, wah yang lain pada tidur kita harus bangun mencuri ya, harus sembunyi-sembunyi, sulit sekali melakukan. Sedangkan kebaikan, waduh itu bukan main ya. Kita senyum dapat pahala, kita sedekah walaupun sedikit dapat dilipatkan ganda, balasannya dilipatkan, pahalanya dilipatkan balasannya. Dengan senyum badan menjadi sehat, dengan senyum itu kan berarti tidak cemberut kan. Kalau cemberut itu memudahkan untuk, kalau cemberut orang biasanya kan secara psikologi jadi agak susah kan. Maka bisa berpengaruh itu. Kalau kita bahagia, senyum, badan kita menjadi sehat. Karena pengaruh sifat dohir yang ada pada kita mempengaruhi keadaan batin kita. Maka apalagi sampai marah, Kanjeng Nabi aja ditegur ketika beliau tidak tersenyum kepada orang yang datang, abasa wa tawalla gitu kan. Kanjeng Nabi cemberut dan berpaling, anja'ahul a'ma, karena kedatangan seorang yang buta. Dilarang orang yang kita harus memberikan senyuman kita kepada orang buta maupun yang melihat. Tidak boleh. Kanjeng Nabi aja ditegur oleh Allah. Innalladzina setuhune utawi wong akeh yaftaruna kang gawe sapa alladzin Allah ing atase Gusti Allah al-kadziba ing goro iku la yuflihuna, ora bakal untung sapa alladzin. Orang yang berbohong kepada Allah, melakukan kebohongan bahkan atas nama Allah, orang itu tidak akan beruntung ya. Minta-minta gitu ya, dengan alasan ini ada anak saya di pondok kurang, rezekinya kurang, kami minta. Padahal dia ada uang, padahal dia tidak kekurangan. Nah, ini berbohong kan. Orang yang seperti itu nanti akan tidak barokah. Misalnya dia dapat dikasih uang, uangnya tidak barokah, anaknya pun tidak barokah. Pokoknya kalau kebohongan tidak akan memberi keuntungan. Mungkin kalau sesaat boleh lah, mungkin kalau sesaat mungkin lah ya. Orang dengan berbohong dia akhirnya mendapat uang atau mendapat kedudukan, tetapi tidak akan beruntung untuk jangka panjang. Karena Allah sudah berfirman seperti itu, la yuflihuna, tidak akan beruntung. Nah, kita lihat kan kasus-kasus yang dialami di antara sebagian orang di Indonesia itu, tahu-tahu ketahuan, ujung-ujungnya celaka kan, sengsara kan. Nah, ini menipu ya, berbohong, ini berbahaya karena tidak bahagia, tidak akan beruntung. Mataun utai kesenengan utawa mataun kesenengan kolilun kang gede fit dunya ing dalam dunya. Di dunia dia memperoleh kesenangan lah, tapi tidak lama. Dunia ini enggak lama. Walahum lan iku tetep kedue alladzin fil akhirati ing dalam akhirat
Adzabun utawi siksa alimun kang larakake ay muklimun kang larakake. Di akhirat tidak ada yang bisa sembunyi dari kesalahan, sembunyi dari kebohongan, tipuan. Tidak ada. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tashhadu arjuluhum, ya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangannya ngomong, bisa ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya bersaksi bima kanu yaksibun, atas yang apa yang dilakukan. Mulutnya dikunci, tidak bisa ngomong. Nah, tangannya yang ngomong, kakinya yang menjadi saksi. Masya Allah. Itu pada hari kiamat tidak ada yang bisa lari atau sembunyi. Wa 'alal ladzina lan ing atase wong akeh hadu ayil yahudu, ing atase wong-wong kang Yahudi, haramna wus ngaramake ingsun alaihim ma ing barang kososna kang wis nyritakake ingsun alaika ing atase sira Muhammad min qablu saking sadurunge iki. Memang dalam Al-Quran ya banyak ya cerita tentang orang Yahudi itu yang berbuat kerusakan di bumi, ya, yang tidak bersyukur, ya. Bahkan ada yang karena perbuatan mereka Allah mengharamkan apa yang tadinya dihalalkan. Nah, ini sebagai hukuman. Nah, banyak dikisahkan, ya, di orang-orang Yahudi, ya, yang membunuh kemudian pembunuhnya sembunyi, akhirnya ya ketahuan juga. Kemudian yang apalagi itu yang sudah selamat dari kejaran Fir'aun, kemudian ada melihat berhala, dia minta pada Nabi Musa untuk dibuatkan berhala seperti itu, padahal baru saja diselamatkan dari bencana. Jadi kurang bersyukur. Maka sebaiknya kita biasakan membaca Alhamdulillah atau Alhamdulillahirabbil alamin di setiap keadaan, di setiap situasi. Uangnya tinggal dikit, Alhamdulillah masih sehat. Uang banyak, Alhamdulillah. Sedikit atau banyak, tetap bersyukur kepada Allah. Pama adzalamna lan ora zalimi sapa ingsun hum ing wong akeh bitahrimi dzalika kelawan ngaramake mengkono-mengkono kang tinutur, walakin kanu lan tetapine ana sapa alladzin anfusahum ing awake alladzin iku yadlimuna zalim kabeh birtikabil ma'asi kelawan nglakoni pira-pira maksiat al mujibati kang majibake apa ma'asi lidzalika kanggo mengkono-mengkono siksa. Jadi Allah tidak mendolimi, Allah itu mengatur, gitu. Sudah diatur ternyata dia menerjang. Berarti mereka sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Mendolimi diri sendiri itu artinya merelakan tubuhnya itu dimakan api neraka, disiksa oleh api neraka. Itu namanya zalim. Ya, orang-orang yang berdosa itu. Maka ketika kita suatu saat tidak sengaja melakukan suatu dosa, cepat-cepat kita istighfar, kita taubat, minta ampun kepada Allah. Maka ada anjuran sehabis sholat fardu minimal 3 kali astagfirullahaladzim. Kalau bisa setiap saat. Karena bacaan istighfar seperti itu tidak hanya habis sholat, di setiap saat pun boleh dibaca. Bahkan man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang membiasakan melazimkan istighfar, maka Allah hilangkan gundah gulananya, susahnya,
wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka karena istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tsumma inna rabbaka nuli setuhune utahe pangeran sira Muhammad illadzina kanggo wong akeh amilu kang lakoni sapa alladzin as-su'a ing Allah asyirka tegese syirik bijahalaten krana ora ngerti. Tsumma tabu nuli tobat sapa alladzin roja'u tegese bali sapa alladzin saking elek saking syirik menjadi taat mimba didzalika saking sause mengkono tinutur wa aslahu lan gawe bagus sapa alladzin amalahum ing amale alladzin. Inna rabbaka setuhune utawi pangeran sira Muhammad iku la ghafurur rahim. Mimba didzalika saking sause mengkono lakoni ai mimba diha ai mimba til jahalati awit taubati. Kalau orang sudah tobat, kalau orang karena melakukannya karena tidak tahu, ikulah ghafurun yakti moho paring pangapura lahum kedue alladzin rahimun tur zat kang ase bihim kelawan alladzin. Jadi Allah itu Masya Allah, umat Kanjeng Nabi Muhammad itu diberi kemudahan-kemudahan. Taubat itu panjang sekali waktunya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah menerima taubatnya seorang hamba selagi nyawa belum sampai kerongkongan, selagi manusia masih hidup, masih bisa jalan, kalau taubat masih diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah mau mati menjelang itu, atau nanti pada menjelang hari kiamat ketika matahari sudah terbit dari barat, itu pintu tobat sudah ditutup. Kelebihan umat Muhammad begitu. Tobat itu masanya lama sekali. Maka kita diberi kesempatan ini, mari kita bertobat ya, kembali ke jalan yang benar, mengakui kesalahan-kesalahan. Itu memang manusia ya tidak lepas ya dari dosa, salah, lupa. Inna Ibrahim setuhune utawi Nabi Ibrahim iku kana ana sapa Ibrahim iku ummatan imam ai imaman pemimpin kudwatan kang dadi teladan jami'an kang ngumpulake li khisalil khairi kedue pira-pira sifat kang bagus. Ini yang menyatakan Allah. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim itu menjadi teladan, di dalam dirinya itu terkumpul perbuatan-perbuatan baik. Nabi Ibrahim itu kisahnya dalam surat Al-Baqarah, surat Al-An'am, surat Hud, surat Al-Hijr, surat Al-Ankabut, Al-Anbiya, Asy-Syu'ara, Al-Mumtahanah, Az-Zukhruf. Itu kisah-kisah Nabi Ibrahim. Tidak ada di sana itu kalimat Nabi Ibrahim yang menyakitkan. Itu dari segi ucapan. Perbuatan, beliau terkenal menjadi bapak yang bagus terhadap anaknya. Ketika beliau menjadi anak terhadap bapaknya, beliau berkomunikasi dengan baik. Ketika beliau berkomunikasi dengan raja pada kaum, kalimat-kalimatnya mencerminkan qaulan layyinan, qaulan maisuro, qaulan saqila, qaulan sadida. Jadi Masya Allah, kita teladani anjing Nabi li khisalil jami'an li khisalil khair qanitan ay muti'an. Anjing Nabi Ibrahim termasuk orang yang taat. Beliau ketika kedatangan seorang tamu, kedatangan tamu yang kemudian diketahui bahwa tamu itu bukan manusia, dia malaikat. Anjing Nabi Ibrahim begitu datang tamunya, langsung ke belakang menyiapin suguhan. Suguhannya itu bukan main, tidak hanya beleh pitik, tapi beleh sapi kecil.
Udah dipanggang, disuguhkan ke tamunya. Enggak taunya tamunya enggak mau makan, memang dari golongan malaikat. Tapi apa yang kita teladani, beliau bersikap memuliakan tamu, ikramut dhaif. Jadi kalau kita kedatangan tamu, ya kalau bisa disiapin minuman, dijagongi, ya dimuliakan lah tamu. Kalau waktunya sholat, kita ajak sholat. Jadi Nabi Ibrahim adalah teladan dalam ketaatan, bukan main beliau. Beliau itu ketika diperintah langsung berangkat. Diperintah supaya ketika membawa istri dan anaknya Nabi Ismail ke Jurhum di dekat Ka'bah, beliau bawa ke situ. Kemudian beliau diperintah untuk kembali ke Palestina, beliau langsung kembali. Seperti itu. Nah, kita ini bagaimana? Allah ada azan itu kan ajaan sholat ini. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ayo ke tempat sholat, ayo sholat. Hayya 'alal falah, ayo mencari keberuntungan. Karena orang yang sholat berjamaah itu untungnya banyak sekali. Man ghoda ilal masjid la yuridu illa khairan, au au yu'allimahu kana ajru ka ajril hajil muhrimi. Pergi ke masjid untuk sholat jamaah, untuk mencari ilmu, untuk kebaikan-kebaikan, maka seperti mendapatkan pahala haji. Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila musallahu kana ajru ka ajril haji. Siapa yang keluar dari rumah sudah punya wudu, pergi ke tempat sholat, maka mendapatkan pahala haji. Mencari ilmu di masjid, kemudian yang ngaji nggak datang, nah itu pun sudah mendapatkan pahala haji. Nggak ada aturan disuruh harus datang, harus ada yang mengisi. Ketika nggak ada, ya yang penting ke masjidnya mencari kebaikan. Masya Allah, ini kemudahan kepada umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lillahi hanifa, qanitan lillah, muti'an, taat kepada Allah, hanifan ay ma'ilan ilad dinil qayyim. Kanjeng Nabi Ibrahim senantiasa condong kepada agama yang lurus, yaitu agama tauhid, agama Islam. Jadi beliau tidak pernah tersentuh oleh kesyirikan. Bahkan beliau ajaannya selalu meninggalkan penyembahan berhala dengan menjelaskan secara rasional, ya. Mala yang fa'ukum syai'an wala yadurrukum. Kalian kok menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat, yang tidak bisa menolak madhoro. Itu kan nggak bisa memberi, nggak bisa menolong. Itu dicoba dipukuli saja tidak membalas kan. Nah itu sesuatu yang tidak memberi manfaat kan, kok disembah. Itu semua makhluk Allah. Nah, dijelaskan secara begitu. Tapi ya kaum yang tidak beriman, tidak memperoleh hidayah, tetap menolaknya. Maka ajaan Nabi Ibrahim senantiasa dari segi logika diterima, apalagi dari segi ajaran agama, memang itu perintah Allah. Walam yakulan ora ono sapa Nabi Ibrahim iku minal musyrikina, setengah saking wong-wong kang musyrik. Nah, dinyatakan oleh Allah sendiri, Nabi Ibrahim adalah muwahhid, seorang yang mengesahkan Allah. Mitra persada, mudah-mudahan Allah memberi rahmat pada kita, umur yang panjang, sehat, senantiasa beramal baik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.